Tapi kalau permainannya lebih besar dengan kasus yang lebih kompleks, pasti pena ini jadi sangat berguna. Masalahnya mana ada kasus besar di rumah ini. Benar, tidak mungkin tidak ada kasus. Selama hidup ini adalah permainan. Jika tidak ada kasus, Dede akan cari kasus itu sendiri. Dengan begini, aku akan mendapatkan kasus secara alami setelah beberapa bulan. Emangnya Kak Asep yakin Kak Fajar nggak tahu soal aplikasi penyadap di HP-nya? Belum, Yan. Gitu-gitu juga. Fajar orangnya polos loh. Halo Om, saya harus ketemu Om dan Alina juga. Ini penting. Kak, tunggu dulu. Yan, Fajar belok ke rumah itu. Iya, Yanti juga tahu Kak Asep gimana sih. Itu kan rumah Kak Asep. Oh, iya ya. Yan, jadi yang tadi dipanggil Om sama Fajar di telepon itu Ayah. Teh, Kak Fajar? Loh, kalian kok barengan datang ke sini? Jangan-jangan kalian janjian ngeliat di sini ya? Teh, ada Om. Ayah? Ada? Aneh. Alina juga nyariin ayah. Kalian ada bisnis ya sama ayah? Itu Om minta tolong soal rumah lama. Rumah lama ada yang harus diperbaiki. Kak Fajar sama Alina harus diskusi sama Om. Ya udah Kak, nggak usah tegang gitu. Ayo masuk. Iya Teh. Teh Rina siapin makanan dan minuman dulu ya. Iya, Teh. Siapa, Teh? Biasa Alina sama Fajar sesuai prediksi kita. Teh, sekarang panggung ini milik kita. Mari kita balikan permainan. Semangat! Ada apa ini? Kenapa kalian datang barengan gini? Bukannya kita udah ketemuan kemarin di taman? Om, saya to the point aja. Saya dengar dari orang yang dapat dipercaya, Om comblangin Alina sama anak kenalan Om. Apakah itu benar? Kak Fajar, apa-apaan sih? Kak Fajar nyuruh Alina kesini hanya untuk mempermalukan Alina. Tenang dulu. Om paham, Nah Fajar sedang dibakar api cemburu nih. Jadi Om akan klarifikasi terlepas dari siapa sumber terpercaya yang memberikan berita bohong itu. Hah? Berita bohong? Itu artinya? Iya, berita bohong. Buat apa juga Om comblang-comblangin anak muda yang masih punya masa depan jauh ke depan? Anak Om aja kalau bisa Om larang pacaran biar bisa fokus ke kuliahnya. Tapi emang dasarnya nggak bisa. Teh, kasih minumnya. Serius banget suasananya. Emang di rumah lama ada apa? Rumah lama? Itu loh Om, plafon yang di dapur harus diganti kayaknya. Om kan yang bilang kalau rumah harus dicek secara berkala. Iya kan Lin? Iya, Teh, Mod, makasih ya minumannya. Kebetulan lagi haus nih. Stop semua! Ada apa, Dek? Minuman itu, Dede salah masukin gula. Itu bukan gula, melainkan zat LSD. Hah? Toilet! Terus gimana Om? Saya sudah minum minumannya. Komurja? Iya Om. Lin, geser Lin. Obatnya juga mau muntah Lin. Fajar, Teh Alina, maaf ya. Ternyata yang tadi itu gula rendah kalori punya Teh Maudi. Lagian Dede, kok bisa salah paham gitu sih? Emangnya Dede punya zat LSD? Ayah kan udah bilang, Dede jangan melakukan hal-hal yang gak penting. Oh, itu dari ruang kerja ayah. Karena Dede tahu bahaya, makanya Dede simpan untuk sementara. Oh, itu punya laboratorium. Kebetulan laboratorium sedang meneliti jenis obat baru. Tunggu
Apalagi sih Kak, Alina udah cukup dibikin malu hari ini. Iya karena itu Kak Fajar mau minta maaf. Itu karena Kak Fajar masih belum bisa ngerelain Alina. Ngerelain gimana? Emangnya Alina pernah jadi pacar Kak Fajar? Setelah 2 bulan terakhir kita bersama, gak ada artinya buat kamu. Ya, kita berteman. Apalagi Alina juga dekat dengan Mas Dwi, Kak Asep, Dede, tapi sebagai teman. Dan itu tidak berbeda dengan Kak Fajar. Laki-laki dan perempuan gak bisa jadi teman. Dan Kak Fajar juga gak mau jadi teman kamu. Kalian berdua kenapa dari rumah Kak Asep? Bukannya kalian harus bertemu dengan Mr. X? Kak Asep. Biarin Yan, Kak Asep udah gak tahan dengan acting mereka yang buruk. Alina gak tahu apa maksud Kak Asep. Yang jelas Alina kesini gara-gara Kak Fajar. Tanya aja ke Kak Fajar. Alina permisi. Bro, lu jelasin. Sebelum itu, coba Yanti jelasin apa maksud Yanti bohongin Kak Fajar soal Alina. Gara-gara Yanti, Kak Fajar sama Alina gak ada harapan lagi. Loh, kok gara-gara Yanti? Dari awal kan Kak Fajar memang gak ada harapan. Kak Asep, Yanti, kalian datang juga. Iya Mod, Kak Asep penasaran sama permainan yang Dede ceritain di telepon. Jadinya kita kesini, ya kan Kak? Iya Mod, jadi gimana? Permainannya udah dimulai belum? Udah dong, tapi kalau Kak Asep sama Yanti nggak keberatan jadi penonton, ya boleh-boleh aja. My dear. Dek, kasih tahu dong. Katanya kita lagi bermain. Tapi yang terlihat Dede dan yang lainnya kok malah santai aja. Ya karena Kak Asep hanya penonton. Memangnya ada pesulap yang bongkar trik sulapnya. Intinya Kak Asep mengaku gagal kan untuk menemukan Mr. X. Dek, yang namanya Mr. X pasti rival bisnis ayah atau orang yang punya dendam dengan ayah. Dede harusnya menyarankan ayah untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Memangnya apa yang harus dilaporin? Gak ada yang celaka, gak ada yang kehilangan materi ataupun nama baik. Iya juga sih. Tapi kan yang Mr. X lakukan sudah seperti stalker. Kak, tetap saja berlebihan membuat aparat hukum untuk mengurusi masalah sepele seperti ini. Jadi Dede mau biarin gitu aja? Gimana kalau Mr. X berulah lagi? Kak, untuk masalah ini sebaiknya Kak Asep duduk manis dan menonton. Udah ya, Dede mau ke atas dulu. Jadi gak konsen nontonnya gara-gara Kak Asep. Dede sudah tahu identitas Mr. X, tapi bagaimana mungkin? Aku saja tidak tahu, padahal Mr. X pernah menghubungiku. Aku harus belajar dari awal lagi. Mungkin saja ada sebuah petunjuk. Kamu pasti si Sulung. Kamu siapa? Aku hanya orang yang suka bermain. Kamu suka bermain juga kan? Apa maumu? Aku mengawasimu. Aku juga tahu siapa saja orang yang terdekatmu. Aku tahu kamu siapa. Kamu orang yang dendam dengan ayahku kan? Kamu kebanyakan nonton sinetron, nak. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku cuma ingin bermain bersama kalian. Dasar pengecut, keluar kau kalau berani. Orang itu terlalu tahu tentang aku untuk ukuran orang luar. Dan kalau diingat lagi, Maudie saja curiga akan kemungkinan kalau Mr. X adalah orang dalam. Halo? Halo, Ini siapa? aku Mr. X. Jangan bercanda, ini pasti Fajar. Jar, Om kan udah bilang, Om gak berusaha comblangin Alina dengan siapapun. Om juga tahu kok, kamu lagi naksir Alina. Aku berada sangat dekat dengan kalian. Tapi anak-anakmu bahkan tidak bisa menemukanku. Dwi, ini kamu ya Dwi? Kamu jangan bercanda deh. Tiket ke konser bareng pacar kamu kan udah Om urus. Jadi selama ini kau menggunakan antek-antekku. Lucu sekali kamu. Siapa orang ini? Mengapa dia tahu? Tidak. Ini pasti keisengan yang dilakukan antara Fajar, Alina, atau Dwi. Apa kamu tidak penasaran bagaimana reaksi anak-anakmu terhadap kebohonganmu selama ini? Kebohongan apa yang kamu maksud? Ah, sudahlah. Saya nggak ada waktu sama orang iseng seperti kamu.
Kalian pada kenapa sih? Kak Asep udah tahu siapa Mr. X sebenarnya. Kami juga tahu Kak Asep yang tak taunya, jadi nggak usah heboh sendiri. Iya Kak, sebenarnya Dede yang tahu lebih dulu, terus Maudi, kemudian Teh Rina. Jadi Kak Asep harus ngikutin cara kita. Kalian kok pada ngomongin hierarki sih? Dede juga dari awal gak ngajak Kak Asep. Ya karena Kak Asep dari awal udah nyembunyiin sesuatu. Nyembunyiin apa? Soal obat yang meningkatkan konsentrasi. Itu obat dari Mr. X kan? Terus terang, Dede kecewa setelah tahu Kak Asep adalah salah satu antek Mr. X. Ya maaf, tapi kan kalau soal itu Teh Maudi juga diperalat oleh Mr. X. Halo? Halo, kamu sudah membuat keputusan? Iya, aku akan melakukannya. Tapi tolong, jangan sakitin Alina. Keputusan yang bagus. Sekarang kamu harus bantu Alina untuk menuntaskan misi ini. Baik, tapi kamu gak akan menyakiti keluargaku kan? Tidak ada yang terluka selama aku bisa bersenang-senang. Baik, tolong pegang janjimu. Kok jadi bawa-bawa Maudi sih? Maudi kan gak secara sadar diperalat. Awalnya sih Maudi cuma mau bantu Alina. Ya memang sih Maudi terlalu naif. Maudi juga gak nyangka kalau Alina ternyata berbohong tentang sakitnya. Udah, sekarang bukan saatnya untuk salah-salahan. Lagi pula kita harus melanjutkan permainan menjebak elang. Jadi gimana nih? Kak Asep diajak nggak? Atau cuma jadi penonton doang? Ya mau gimana lagi, daripada Kak Asep jadi penonton yang mengacau. Jadi gini rencananya, jadi kita buat pancingan biar ayah... Rena sama yang lain mau izin keluar ya, Kak Asep mau naktir. Kami tidak menemukan Mr. X lewat penyelidikan panjang selama ini. Melainkan karena Mr. X dengan cerobohnya banyak meninggalkan jejak. Dan dari kesemua jejak itu masing-masing dari kami menyadarinya. Saya dengar kamu melakukan hal yang tidak saya minta. Kamu tahu kan peran kamu sangat penting dalam hal ini? Dek. Kenapa, Dek? Ya, ayah lagi sibuk ya. Dede bisa datang lagi nanti kok. Nggak sibuk kok, Dek. Dede mau nanya PR kan? Iya ya, Dede bingung. Halo Teh, Dede udah di depan ruang kerja ayah. Oke Dek, tolong periksa tong sampah yang ada di depan ruang kerja ayah. Ih, apaan sih Teh? Jorok tahu. Itu bukan bekas korek telinga kok Dek. Lantas kenapa Teh Maudi menyuruh Dede untuk mengambilnya? Lagian ini kan di depan ruangan kerja ayah. Itu loh tentang zat asam yang bisa untuk menulis tinta tak terlihat. Dede inget kan? Terus hubungannya sama ini apa? Dek, tolong ya, ini ada hubungannya dengan pembicaraan kita sebelumnya. Pembicaraan kita yang mana? Dede ambil aja dulu, terus kasih ke Teh Yanti. Teh Yanti hari ini mau ke rumah lama, tapi jangan sampai ada yang tahu ya. Oke, tapi Teteh harus janji ya untuk menceritakan semuanya. Pasti Dek, tolong ya Dek. Makasih ya Dek. Sama-sama Teh. Selesai juga, tinggal kasih judul nih. Serius banget ngerjainnya, Rin? Dikejar tenggat ya? Iya nih ya. Tumben ayah pulang cepat. Iya nih, Rin. Soalnya badan ayah kurang enak nih. Pegal-pegal. Rin, bisa tolong bikinin udang jahe nggak? Mudah-mudahan bisa ngusir pegal-pegalnya. Oke ya. Kebiasaan, Rina. Kalau ada tugas kampus, apa-apa bisa lupa. Paket ini? Ya ampun, hampir saja. Mimi, dibilangin rahasia, masih aja. Makanya Mimi bikin notes biar nggak jadi pelupa. Iya deh Mi, di usia kita itu menjadi pelupa itu memang hal wajar. Ngomong-ngomong, Mimi kapan nih ada waktu luang? Ya, ada tiket nonton nih. Apa? Suara ketawa ayah, kayaknya aku pernah dengar. Emang familiar. Ayah kan emang selalu paling ceria kalau ngobrol sama Mimi. Romantis banget kan? Iya, romantis. Teh, Kenapa, Mut? itu wedang jahe ya, wangi banget. Iya nih, buat ayah. Kalau kamu mau tinggal ambil aja, masih ada kok. Oke Teh, makasih ya.
Kita ngapain sih ini? Padahal kan kita tinggal bilang kalau kita udah tahu siapa pelakunya. Ih, Kak Asep berisik banget sih. Udah diajak main bukannya bersyukur. Dek, jelasin sekali lagi. Kak, sekarang kita akan mencari tahu siapa sebenarnya sosok pria berhoodie hitam yang selama ini telah mengganggu kita. Umpan sudah terlempar, pasti akan ada ikan yang tertangkap. Ayah, Ayo ikuti. Kalian duduk. Ayah ingin penjelasan. Kenapa kalian dari kemarin memata-matai setiap gerak-gerik ayah? ya sebenarnya ini adalah ide Dede dan yang lain. Karena kata Dede, ayah adalah Mr. X. Oh, sejak kapan? Mana mungkin ayah Mr. X? Kalian ada-ada aja deh. Ya, Dede serius. Dede punya bukti rekaman percakapan ayah dengan Adwi dan Teh Alina yang sangat mencurigakan. Bagaimana bisa? Karena Dede sudah selangkah di depan. Ayah ingat kan waktu Dede memesan banyak pena perekam? Yang buat permainan detektif itu kan? Memangnya ada apa dengan pena perekam itu? Setelah itu Dede membeli banyak pena perekam dan Dede menyebarkannya di seluruh sudut ruangan, bahkan di luar juga. Ya, udah deh ngaku aja. Kita juga udah tahu kalau pria berhoodie hitam itu adalah Om Ridwan. Anehnya, Kak Asep udah coba memeriksa sidik jarinya. Tapi kok lolos ya? Oh, itu. Menurut kalian, bagaimana Om Ridwan bisa melakukan itu? Menurut Dede, Mas Ridwan menggunakan trik sederhana untuk menutupi jarinya, seperti menggunakan plastik atau plester transparan. Tepat sekali. Om Ridwan sampai takut loh ketemu Dede, takut triknya terbongkar. Tapi untung aja, hari itu Asep yang mewakili. Jadi intinya ayah mengaku kan? Iya deh, ayah ngaku. Tapi permainan detektif penjahatnya seru kan, Dek? Mod, Rin, Sep. Ya, jangan bilang ayah berpura-pura menjadi Mr. X. Ayo Teh, tinggal mencari satu petunjuk lagi. Semangat! Capek Dek. Teh mau nyerah deh. Keren gue, bisa keluar dari permainan detektif yang membosankan. Karena Teh Rina, Maudi, dan Asep gak mau bermain permainan detektif sama Dede. Memang bukan. Semua ini awalnya keisengan ayah. Gara-gara dia tinggal Mimi berlibur. Oh, jadi maksud ayah itu adalah pembelaan ayah setelah ngerjain kita semua dengan teror buku cerita terkutuk dan kotak dedolanan. Ya, sekalian melihat hasil penelitian dari obat baru juga sih. Kebetulan laboratorium sedang meneliti LSD dari ekstraksi zat alami, yaitu gandum hitam. Tapi berkat itu kita semua jadi seru-seruan bareng kan? Bareng Alina, Yanti, Fajar, dan Dwi. Seru sih ya, tapi ada banyak momen dimana kita ketakutan banget. Ayah emangnya nyuruh Alina, Kak Fajar, sama Mas Dwi setotal itu ngerjain kita sampai bikin trik hantu pakai layangan. Dan gaun merah. Ya, sebenarnya gaun merah itu berhantu nggak sih? Kalau soal ide layangan, itu idenya ayah. Soalnya ayah lihat Rina sama Maudi suka banget nonton film horor. Ayah mau tahu Rina Maudi suka film horor atau cuman suka ditakut-takutin. Tapi ayah bangga loh dengan penyelesaian Rina di rumah lama waktu itu. Kalau soal gaun merah ya, Maudi sampai pingsan loh karena ketakutan. Kalau yang itu kerjaan Alina. Terus kenapa harus ada skenario mengenai Teh Alina terkena kutukan kotak dedolanan?
Pasti itu untuk menguji temuan Dolphin Earphone, juga lensa kelelawar, produk baru dari perusahaan ayah kan? Ya seperti itulah, tapi perlu sedikit penyempurnaan karena Alina sering merasakan pusing saat menggunakan kedua perangkat itu. Pantes saja ayah memberikan obat penenang buatan ayah ke Teh Alina. Oh iya, zat LSD yang tersebar saat permainan apa benar-benar gak berbahaya? Jujur aja, Dede takut suatu saat menimbulkan efek samping atau gejala ketergantungan. Zat LSD ataupun zat halusinogen lainnya yang terbuat dari 100% bahan alami tentu tidak berbahaya bagi siapapun karena dapat dengan mudah dimetabolisme oleh tubuh. Rin, itu pasti Fajar Dwi Yanti Alina. Karena kalian semua sudah tahu kasus ini, tolong maafkan mereka ya. Karena keterlibatan mereka sejauh ini semua atas perintah ayah. Teh, biar Maudi aja. Yanti, kamu sendirian? Iya, Alina baru bisa kesini besok setelah mencairkan sebagian uang dari Om. Kalau Mas Dwi sama Kak Fajar datangnya bergantian supaya kalian bebas bertanya. Kalau kamu, Yan, kamu ikut terlibat juga. Itulah Mon, aku kecewa sama Om. Kenapa aku gak diajak? Setidaknya kasih tahu aku. Tiap aku keinget hantu kuntilanak itu, aku jadi gak bisa tidur. Untuk itu kita udah tahu kalau itu cuma trik lampu dan layangan, jadi nggak usah takut lagi. Bro, santai aja dong. Kami cuma mau nanya soal pacar lu yang katanya disandra oleh ayah. Maksudnya Mr. X. Maaf bro, itu cuma karena alasan kepepet dan juga permainan belum boleh selesai. Ya, gua asal bikin alasan aja. Kalau tentang obat bius di taman yang bikin ayah pingsan itu adalah ulah Adwi dan Fajar kan? Iya deh, itu kami dan Mas Dwi ngilangin serbuk obat penenang itu yang hampir ketahuan Dede, ingat kan? Gula mana gula? Nah, apa ini gula khusus yang Temo dibilangin tadi? Ya, saat itu rencana Om hampir gagal karena ketidakdaulatan Mas Dwi. Saya senang bisa bantu Om. Tapi saya ada sedikit masalah Om. Ngomong aja Nadwi, nggak apa-apa. Mau dipulang. Mot, kamu kenapa? Kamu habis nangis. Maudi nggak apa-apa ya. Maudi masuk dulu. Maudi kenapa ya? Oh ya, tadi sampai mana Nadwi? Ini tentang obat bius yang saya campurkan ke minuman Om. Om, sebenarnya sisa obat bius itu telah hilang. Hilang? Kok bisa? Di mana? Saya nggak tahu hilangnya di mana Om. Kalau tahu pasti udah ketemu lah Om. Jadi gimana dong Om? Tenang, jangan panik. Mungkin hilangnya di luar, bukan di rumah ini. Semoga Om. Tapi apa lagi? hari itu kan saya ke rumah Om. Saya cemas takut Om kenapa-napa. Ada saksi? Kayaknya enggak Om. Oke, kita bahas ini lagi nanti. Pokoknya sekarang kamu lakukan hal-hal seperti biasa dan jangan melakukan hal yang mencurigakan. Lantas, bagaimana dengan tugas baru yang Om perintahkan tadi? Kita tunda dulu. Tujuan misi ini yang paling penting. Dek, bro, kalian maafin kami kan? Meski bukan bagian kami mengatakan maksud Om melakukan semua ini, tapi kami melakukan semua ini karena hanya ingin membantu Om, bukan ada maksud lain. Baik, kami maafkan. Alhamdulillah. Makasih ya bro, Dek. Mod, Teh Rina, terutama Dede, Teh Alina dengan tulus meminta maaf. Ini uang, earphone, dan kacamata aku kembalikan. Udahlah, Lin, nggak perlu dijelaskan ulang. Ayah sudah menceritakannya.
dan kami sudah memaklumi. Iya Teh Alina, Dede juga nggak marah kok ke Teh Alina. Lin, uang ini kamu simpan aja. Ayah kan udah ikhlas memberikannya buat kamu. Gak baik loh menolak rezeki. Makasih semuanya. Kalian baik banget. Iya dong, baiknya kami gak acting, gak kayak kamu Lin. Kamu sepanjang permainan nyebelin banget tahu. Itu gak beneran kan? Terus tentang gaun merah itu, Soal itu, maaf Mod. Aku cuman iseng. Aku memang suka seni peran, jadi terbawa suasana. Sekali lagi, maaf ya Mod. Iya Teh, tapi kalau sama Fajar terbawa suasana nggak nih? Jangan ikutan nyebar gosip deh. Halo Mi. Halo Dek, halo semuanya. Halo Mi, apa kabar? Baik, gimana kabar kalian semua? Baik Mi. Gimana kegiatan hari liburnya? Seru Mi, Ayah bikin game yang sangat seru. Kalau Mimi ikut main pasti lebih menyenangkan. Ya, nanti lain kali Mimi ikutan ya. Mi, cepat pulang dong. Iya, beberapa hari lagi nanti Mimi pulang. Oh iya Mi, selama permainan kita dibantu sama Mas Ridwan loh. Dek, telepon Mas Ridwan ya. Iya ya, Google telepon Mas Ridwan. Halo semua. Halo Mas Ridwan. Makasih ya Mas Ridwan, udah bantuin kita semua selama permainan. Sama-sama. Gimana permainannya, seru kan? Seru banget Mas Ridwan, apalagi pas main layangan ya Fajar. Benar gak? Iya yang main taman. Iya Mas Ridwan. Nice, menang nih menang. Nice, nice, nice. Ulti, mati. Yeay, Dede menang. Kira-kira apa ya maksud ayah yang sesungguhnya? Apa aku harus tanya ayah langsung? Dek, ditunggu ayah di ruang kerja. Katanya ada sesuatu yang penting yang harus dibicarain. Ya Teh. Duduk, Dek. Ada hal yang ingin ayah bicarakan secara serius. Kenapa ngomong seriusnya sama Dede ya? Kenapa bukan sama Kak Asep, Terina, dan Teh Maudi? Karena ini merupakan hal yang sensitif, Dek. Tidak boleh ada yang mendengar pembicaraan kita kali ini. Pembicaraan apa? Dek, Dede tahu kan perusahaan yang sedang ayah bangun? Ayah akan menyiapkan Dede sebagai pimpinan perusahaan itu. Kenapa Dede? Kan ada Kak Asep. Kak Asep nampaknya tidak kompeten dalam memimpin. Lalu bagaimana dengan Teh Maudi dan Terina? Ya, ini bisa membuat perpecahan. Ayah tahu, makanya ayah punya rencana. Pertama-tama, kita harus... Ridwan, apalagi pas main layangan ya Fajar. Benar gak? Iya yang main taman. Iya Mas Ridwan. Iya. Pelatihan tahap 1 telah sukses. Subjek sudah memakan umpan. Bagus, segera lanjutkan ke tahap berikutnya. Segera. Baik, kakek buyut.